Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini Bu Amel akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia dalam menghadapi bangsa barat, yaitu Belanda. Kita akan membahas tentang Perang Aceh. Sebelum kita masuk dalam pembahasan perlawanan rakyat Aceh, terlebih dahulu apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata Aceh? Ya, pasti kalian akan mengingat Aceh itu adalah kota Serambi Mekah. Mengapa sih Aceh dijadikan sebagai atau dijuluki sebagai Serambi Mekah? Itu karena Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh rakyat Indonesia. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Indonesia tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Itulah sebabnya Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Kemudian yang tidak luput juga dari ingatan kita adalah peristiwa tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004. Tsunami ini kekuatannya sangat besar ya, yaitu 9,3 skala Richter yang terletak di Samudra Indonesia kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh pada kedalaman 10 km. Itu sekilas gambaran tentang Aceh. Perlawanan Aceh melawan Belanda. Aceh adalah salah satu wilayah di Nusantara yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan dan hasil penting seperti lada, tambang, dan hasil hutan. Dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda berambisi untuk menguasai Aceh. Jadi, Belanda sangat berambisi atau ambisius ingin menguasai Aceh. Latar belakang perlawanan Aceh melawan Belanda yang pertama adalah Treaty of London atau yang dikenal dengan Traktat London. Traktat London ini dilaksanakan tanggal 17 Maret tahun 1824 yang isinya adalah kesepakatan antara Belanda dan Inggris, yaitu setelah Belanda berkuasa di daerah jajahan, maka tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Jadi latar belakang yang pertama ini sah-sah saja ya ketika Aceh melakukan perlawanan sesuai dengan perjanjian London antara Inggris dan Belanda, karena pada saat itu Aceh sudah mempunyai kedaulatan sendiri, berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Latar belakang yang kedua, Traktat Siak. Tanggal 1 Februari tahun 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail, yang isinya Siak harus mengakui kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Timur, yang artinya wilayah seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri harus tunduk dengan kekuasaan Belanda, padahal wilayah tersebut masuk dalam Kesultanan Aceh. Yang ketiga adalah Traktat Sumatera. Pada tanggal 2 November tahun 1871 ditandatanganilah Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda yang isinya Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan wilayahnya di seluruh pulau Sumatera. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda ingin menguasai seluruh wilayah di Sumatera termasuk Aceh, karena Aceh ini merupakan daerah yang kaya akan rempah-rempah, kemudian juga sebagai persinggahan atau pelabuhan saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang dari luar Nusantara. Itulah latar belakang mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Belanda. Kemudian kita bahas tentang jalannya peperangan. Pada tahun 1873, Belanda mengirimkan ultimatum agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan harus menyetop hubungannya dengan negara asing. Fase pertama jalannya Perang Aceh yaitu tahun 1873 dipimpin oleh Jenderal Kohler dan membakar Masjid Raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Namun penyerangan ini gagal dan menewaskan Jenderal Kohler. Tahun 1874,
Pertempuran sengit terjadi istana dan juga terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman. Para pejuang Aceh harus mempertahankan masjid dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Masjid terus dihujani peluru dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874 masjid itu dibakar. Para pejuang dan ulama kemudian meninggalkan masjid. Tentara Belanda kemudian menuju istana. Pada tanggal 15 Januari tahun yang sama, Belanda dapat menduduki istana setelah istana dikosongkan karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang yang lain meninggalkan istana menuju ke Leung Bata dan diteruskan ke Pagar Aye. Peristiwa penaklukan atau dikuasainya Aceh ini dipimpin oleh Jenderal Van der Heyden. Kemudian pada tahun 1893 ada berita tentang menyerahnya Tengku Umar kepada Belanda. Tengku Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar Teku Johan Pahlawan. Ia diizinkan untuk membentuk kesatuan tentara yang beranggotakan 250 orang. Peristiwa ini sangat berpengaruh pada semangat juang rakyat Aceh. Tetapi ternyata Tengku Umar itu tidak serius untuk melawan bangsanya sendiri. Setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak senjata dan dipercaya membawa dana 800.000 gulden pada tanggal 29 Maret tahun 1896, Tengku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Het Verraad van Teku Umar, yang artinya adalah pengkhianatan Tengku Umar. Kemudian Tengku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemui di masa perjalanannya. Penyerangan Tengku Umar terhadap pos-pos Belanda ini menimbulkan kemarahan dari pihak Belanda. Akhirnya, dengan strategi atas usul dari Abdul Ghaffar atau Snog Hergurens, Belanda melakukan perlawanan dengan jalan kekerasan. Sebelumnya, Snog Hergurens ini menyamar memasuki kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Ia memakai nama samaran yaitu Abdul Ghaffar. Ia mempelajari agama Islam, adat budaya Aceh. Menurutnya, pejuang Aceh itu sangat sulit untuk dikalahkan karena disemangati dengan semangat jihad dengan tali ukhuwah Islami. Serangan Belanda terhadap Aceh berhasil mencerai-beraikan para pimpinan perlawanan. Tengku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polim dapat digiring dan bergerak ke Aceh bagian timur. Tengku Umar di wilayah barat mempersiapkan untuk menyerang Belanda ke arah Meulaboh, tetapi kemudian rencana tersebut dicium oleh Belanda. Terjadilah pertempuran yang sengit pada bulan Februari tahun 1899. Dalam pertempuran ini, Tengku Umar gugur sebagai syuhada. Perlawanan kemudian dilanjutkan oleh Cut Nyak yang kemudian membawa pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Cut Nyak terus mengobarkan semangat juang rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Pada tahun 1906, Cut Nyak berhasil ditangkap dan dibuang ke Sumedang, sampai akhirnya wafat pada tanggal 8 November tahun 1908. Sepeninggal Cut Nyak, perlawanan Aceh belum berakhir, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Cut Mutia, Tengku Cik Tunong, dan masih banyak lagi. Perang Sabil yang digelorakan oleh rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada tahun 1912, tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil yang sering terjadi. Bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai tahun 1942. Demikian pembahasan tentang perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Kita lanjutkan untuk perlawanan-perlawanan di daerah lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.